Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru fisika SMA 10 Garut akan menerangkan mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb. Misalnya kan ini ada muatan positif dengan besar muatan Q1 dan ini muatan negatif dengan besar Q2 dan jaraknya misalkan R. Menurut hukum Coulomb, antara Q1 dan Q2 ini akan terjadi tarik menolak atau tolak menolak. Karena muatannya berbeda jenis, maka tentunya ini akan saling tarik-menarik ya. Nah, ini Q1 akan ditarik oleh Q2. Namanya F12. Artinya kejadiannya di Q1 oleh Q2. Kemudian pada Q2 juga sama. Ini akan ditarik oleh Q1. Namanya F21. Kejadiannya di Q1 akibat Kejadiannya di Q2 akibat Q1. Ya. Kemudian selanjutnya ini muatan Q1 positif, muatan Q2 juga positif. Jaraknya R. Tentunya ini akan terjadi saling tolak-menolak karena jenisnya sama, positif ya. Nah, Q1 akan ditolak oleh Q2 ya. Namanya F12. Begitu juga Q2 akan ditolak oleh Q1, namanya F21 ya. Nah, sekarang kalau muatannya semakin besar, tentunya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak juga semakin besar. Sebaliknya, kalau muatannya makin kecil, maka gaya tolak atau gaya tariknya juga akan semakin kecil. Ini artinya antara gaya Coulomb dan muatan Q itu berbanding lurus. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sebaliknya, kalau jaraknya semakin jauh, maka gaya Coulomb juga semakin kecil. Sebaliknya, kalau semakin dekat, maka gaya Coulomb juga semakin besar. Itu artinya antara gaya Coulomb dan jarak berbanding terbalik. Ya. Jadi berdasarkan ini, maka disimpulkan besar gaya Coulomb itu seperti ini. Nah, bahwa F itu gaya Coulomb itu sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana K itu konstanta Coulomb. Ya. Nah, seperti ini. Dan K itu juga ini sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Di mana epsilon 0 itu adalah permitivitas. Ya. Atau sifat kelistrikan. Ya. Jadi di antara sifat kelistrikan kalau di antara dua muatan ini udara atau hampa udara. Nah, ini kalau dihitung ya, karena besar epsilon 0 itu 8,85 kali 10 pangkat min 12 dan 4, kemudian ada pi itu 22/7, maka kalau kita hitung menghasilkan angka seperti ini. Jadi besar konstanta dielektrik itu besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, ini penjelasan masing-masing besarannya. F itu gaya Coulomb, satuannya Newton, Q1, Q2 itu besar muatan, ya, satuannya Coulomb, dan R itu jarak antara kedua muatan, satuannya meter. Kemudian K itu konstanta Coulomb atau dielektrik. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ini ada muatan positif, besar muatannya Q1, dan ini muatan positif juga, besarnya Q2. Kemudian di sini juga ada muatan yang lain, ya muatan ketiga ini negatif muatannya, besarnya Q3. Nah, ini ketiga muatan ini membentuk segitiga siku-siku ya. Ya, sekarang kita perhatikan di sini. Tentunya Q1 akan ditolak oleh Q2. Kemana arah gaya tolaknya perhatikan. Nah, ke sebelah kiri ini namanya F12.
Dan Q1 juga akan mendapat gaya kolom dari Q3. Ditarik atau ditolak? Tentunya akan ditarik. Ya. Namanya F3, F13. Ya. Kemudian Q2 sekarang. Q2 oleh Q1 juga akan ditolak. Arahnya ke sebelah kanan, namanya F21. Kemudian Q2 oleh Q1 akan ditarik. Nah, ke arah Q3. Ini namanya F23 gitu ya. Kemudian Q3 oleh Q1 juga akan ditarik karena ini berlawanan jenis. Namanya F31. Kemudian Q3 juga oleh Q2 akan ditarik juga. Namanya F32. Nah, sehingga untuk Q3 ini akan mendapat gaya kolom 2 akibat Q1 yaitu F31 dan akibat Q2 F32. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari resultan gaya kolomnya? Nah, kita jumlahkan secara vektor seperti ini. Nah, kita tarik gaya resultannya yang merah ini, gitu ya. Kemudian kita lihat berapa sudutnya ini. Nah, ini F-nya. Nah, besar gaya kolom yang dialami oleh muatan ketiga itu sebesar ini. Nah, di mana theta itu sudut di antara dua gaya kolom yaitu F31 dan F32. Itu. Nah, jadi untuk mencari resultannya kita gunakan dalil Pitagoras seperti ini. Gitu ya. Nah, ya cukup sekian dulu. Lain kali disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.